Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi geografi yang selanjutnya membahas tentang objek material dan objek formal. Objek material adalah kajian yang dikaji dalam ilmu geografi. Objek material geografi adalah fenomena geosfer. Geosfer itu berasal dari dua kata, geo dan sfer. Geo artinya bumi, sfer artinya lapisan. Nah, lapisan bumi itu meliputi 5 lapisan. Yang pertama atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Atmosfer itu berasal dari dua kata, atmos dan sfer. Atmos artinya gas atau udara, sedangkan sfer artinya lapisan. Ya, di mana di dalam lapisan atmosfer tersebut terjadi gejala cuaca dan iklim. Cuaca dipelajari dalam ilmu meteorologi, sedangkan iklim dipelajari dalam ilmu klimatologi. Meteorologi dan klimatologi ini merupakan cabang ilmu dari disiplin ilmu geografi. Kemudian yang kedua adalah litosfer. Litos artinya batuan, sedangkan sfer artinya lapisan. Di mana dalam lapisan litosfer itu kita mempelajari tentang struktur bumi serta bentuk muka bumi. Struktur bumi dipelajari dalam ilmu geologi, sedangkan bentuk muka bumi itu dipelajari dalam ilmu geomorfologi. Kemudian lapisan yang ketiga adalah lapisan hidrosfer. Hidro artinya air, sfer artinya lapisan. Di lapisan hidrosfer itu mempelajari air serta laut dan samudra. Air dipelajari dalam ilmu hidrologi, sedangkan laut dan samudra dipelajari dalam ilmu oceanografi. Yang keempat adalah biosfer. Bio artinya makhluk hidup, sedangkan sfer artinya lapisan. Di mana di dalam lapisan biosfer itu dipelajari hewan dan tumbuhan. Hewan dipelajari dalam ilmu zoologi, sedangkan tumbuhan dipelajari dalam ilmu fitogeografi. Yang kelima adalah lapisan antroposfer. Antropos itu adalah manusia, sfer artinya lapisan. Nah, di mana antroposfer itu mengkaji tentang manusia. Nah, itu dikaji dalam ilmu antropologi serta ilmu sosiologi. Kemudian objek formal adalah bagaimana cara kita dalam mengkaji objek material dari geografi dengan menyajikan pertanyaan-pertanyaan kritis yang meliputi 5W plus 1H. What, where, when, why, who, and how. Apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Misalnya kita lihat di aspek fisik, ya. Misalnya pada lapisan litosfer. Apa yang terjadi? Gempa bumi. Di mana terjadinya gempa bumi? When, kapan? Kapan terjadinya gempa bumi? Why, mengapa? Mengapa gempa bumi dapat terjadi? Who, siapa? Siapa yang terdampak atau korban dari adanya gempa bumi? Oh, bagaimana? Bagaimana gempa bumi itu dapat terjadi? Itu yang disebut dengan objek material dan objek formal. Kemudian dalam geografi itu ada dua aspek, aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik meliputi 4 lapisan yang berhubungan dengan bumi, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Sedangkan aspek sosial itu yang berkaitan dengan manusia. Ini ada pada lapisan kelima, yaitu lapisan antroposfer. Jadi aspek fisik yang berkaitan dengan bumi meliputi 4 lapisan, atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer, sedangkan aspek sosial yang berkaitan dengan manusia, ya, antroposfer. Kemudian dalam mengkaji fenomena geografi, kita harus memperhatikan 4 prinsip yang ada di dalam disiplin ilmu geografi. Yang pertama adalah prinsip deskripsi, persebaran, interrelasi, dan korologi. Kita ambil contoh hujan atau siklus hidrologi. Di mana prinsip yang pertama, prinsip deskripsi, kita harus dapat mengkaji fenomena hujan itu mulai dari awal sampai akhir kita jelaskan. Jadi yang dimaksud dengan deskripsi itu adalah konsep, prinsip deskripsi adalah prinsip menggambarkan bagaimana kita menjelaskan secara rinci proses terjadinya hujan.
ya, mulai dari evaporasi, transpirasi, kemudian terbentuk awan, kondensasi, sampai dengan presipitasi atau hujan, ya, bahkan sampai air itu turun, ya, menjadi sebuah limpasan atau meresap ke dalam tanah, infiltrasi, atau pergerakan air dalam tanah, perkolasi, ya, sampai dengan balik lagi ke laut, kemudian mengalami dipanaskan kembali oleh penyinaran matahari, ya. Begitu seterusnya. Itu namanya prinsip deskripsi, menggambarkan sedetail mungkin, serinci mungkin fenomena-fenomena geografi yang ada. Kemudian yang kedua adalah prinsip persebaran, di mana persebaran ini kita ambil contoh hujan. Kalau hujannya terjadi hanya di Kabupaten Karawang, satu lokasi, itu namanya bukan persebaran. Tetapi kalau misalnya hujan tersebut terjadi di beberapa wilayah, misalnya terjadi di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, ya, kemudian terjadi di Bogor, di Jakarta, terjadi di beberapa tempat, itu yang disebut dengan persebaran. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah prinsip interrelasi. Interrelasi itu adalah saling keterkaitan. Nah, maksudnya di sini keterkaitan adalah akibat dari pemanasan yang dipancarkan oleh sinar matahari mengakibatkan terjadinya penguapan, presipitasi, bukan presipitasi, mengakibatkan terjadinya evaporasi dan transpirasi, ya. Itu yang disebut dengan interrelasi. Nah, gabungan dari prinsip deskripsi persebaran dan interrelasi, ya, itu dinamakan dengan prinsip